Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua dalam kondisi sehat mental ya. Kalau fisiknya ini kan semua sehat. Saya khawatir mentalnya ini yang tertekan gitu ya. Jiwa-jiwanya meronta gitu. Ingin segera mengikuti jejaknya. Oke, mata kuliah kita melanjutkan yang kemarin, pemikiran modern dan postmodernisme dalam Islam. Saya tidak hanya membahas modernnya, tapi juga sekaligus postmodernismenya. Kalau mata kuliah hanya di level modern saja, itu kita tidak update kondisi ilmu Islam kontemporer, ya. Pemikiran Islam kontemporer itu ternyata juga berkembang pesat, dan sekarang itu sudah mulai merambah ke wilayah barat. Wilayah barat itu wilayah Eropa. Beberapa pemikir Muslim di Eropa itu kemudian melahirkan terobosan pemikiran-pemikiran yang patut kita pelajari. Di antaranya ada Muhammad Arbun, ya memang keturunan Aljazair ya, tapi tinggalnya di Prancis. Ada juga yang di Australia itu ada, dalam bidang syariah fikih ada. Kalau yang kemarin itu yang sudah kita bahas kemarin adalah Abdullah Ahmad An-Naim, itu kelahiran Sudan tapi tempat tinggalnya di, kalau nggak salah, Amerika, dan berkiprah di level internasional. Dalam arti ada pengakuan dari komunitas dunia juga atas kiprah yang bersangkutan di bidang perjuangan hak asasi manusia. Kemarin masih sedikit tentang An-Naim ya, tentang An-Naim. Kemarin kita sudah memahami tawarannya, tapi kamu nggak ada yang mau ngerespon ya. Tawarannya apa kemarin? Tawarannya An-Naim mengubah hukum kembali. Jadi sejarahnya itu begini. Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu di Mekah, itu perjuangannya itu perjuangan nilai-nilai universal, persamaan derajat, pengangkatan derajat wanita, terus prinsip-prinsip keadilan, itu semuanya banyak diperjuangkan ketika ayat-ayat Al-Quran turun di Mekah. Tapi ketika kemudian Nabi hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad membutuhkan perangkat teknis operasional, dan itu disediakan oleh ayat-ayat Al-Quran yang turun di turun Madaniyah. Nah, karena itu kemudian ayat-ayat Madaniyah itu cenderung teknis pragmatis, teknis operasional, menerjemahkan ayat-ayat Makkiyah. Nah, sekarang ini teknis operasional itu ternyata mengalami tantangan. Mengalami tantangan karena ternyata ada banyak ketidaksesuaian dengan standar hak asasi manusia. Termasuk yang kemarin sudah kita bicarakan, contoh-contohnya adalah hukuman potong tangan, hukuman mati, kisos atau hukuman cambuk dan sebagainya. Nah, itu antara lain contoh-contoh bagaimana hukuman-hukuman itu dianggap melanggar hak asasi manusia. Nah, kemudian oleh An-Naim ditawarkan jalan baru berupa apa?
metode penafsiran Al-Quran itu menggunakan salah satunya adalah untuk mengganti atau nasakh mansukh ya. Jadi istilahnya itu nasakh mansukh ya. Jadi prinsip dasar nasakh mansukh itu apa? Ayat Al-Quran dinasakh dengan ayat Al-Quran yang lain. Kalau zaman Nabi ada ayat Al-Quran yang dinasakh dengan hadis. Nah begitu. Intinya itu. Oke, nah sekarang kita mencoba belajar mengenali salah satu pemikiran tokoh dari Maghribi. Tahu Maghribi ya? Maghribi itu apa itu Maghribi? Hah? Pernah ke Maghribi? Maghribi itu Maroko. Ibu katanya Maroko itu apa? Nggak tahu. Nanti studi banding ke sana ya, ke Maroko ya. Marrakesh. Oke. Ada tokoh yang sangat dikenal oleh pemikir Muslim dunia yang namanya Al-Jabiri. Al-Jabiri ini lengkapnya adalah Muhammad Abdi Al-Jabiri. Nah ini ya, Muhammad Abdi Al-Jabiri terkenal dengan Al-Jabirinya. Al-Jabiri ini tokoh Muslim kontemporer karena baru saja ya belum lama meninggal, mungkin baru 5 tahunan yang lalu. Jadi ya belum lama. Kategorinya sudah postmodernisme. Artinya pemikiran-pemikirannya itu di era yang dianggap era postmodernisme. Nah, yang paling monumental dari pemikirannya Al-Jabiri itu adalah terkait paradigma ilmu. Paradigma ilmu dalam Islam. Menurut Al-Jabiri, metodologi penemuan ilmu atau metode sains dalam Islam itu menurut Al-Jabiri itu ada 3 macam, ada 3 paradigma. Yang pertama yaitu paradigma bayani. Terus yang kedua adalah paradigma irfani. Nah, yang ketiga adalah paradigma burhani. Dibaca sama semua ini ya tulisan ini. Kalau dari jauh itu kayak sama kayak. Oke, bayani, irfani, burhani. Ini salah satu temuan dari Al-Jabiri yang sering dikutip oleh penulis artikel yang sekarang ini sering terbit di jurnal misalnya, itu sering mengutip Al-Jabiri dalam konteks paradigma ilmu. Kalau saya tanya kamu, ilmu pengetahuan itu kamu peroleh dengan cara bagaimana sih? Kamu memperoleh pengetahuan itu dengan cara apa? Membaca. Atau menghasilkan temuan gitu, menghasilkan informasi baru. Kira-kira kamu itu mendapatkannya dari mana? Dari riset. Jalan yang ditempuh. Sekarang saya tanya kamu, pengetahuan agama itu diperoleh dengan cara apa ya? Belajar. Iya juga. Enggak salah.
ini promnya yang salah atau gimana ya? Belajar dari kehidupan asik. Promnya ini perlu diperbaiki ya. Kamu kalau sering buat prom itu pakai apa? Platform apa? Prom itu tak pikir kamu itu familiar. Prom itu ya permintaan atau pertanyaan kepada ChatGPT itu ya. Nah, itu namanya prom. PROMPT ya, prom. Nah, baik buruknya hasil yang kamu peroleh dari ChatGPT, bukan chat LGBT lo ya, itu tergantung dari permintaan atau pertanyaan atau promnya itu gitu loh ya. Nah, terkait dengan ilmu pengetahuan agama Islam, nah tadi itu sudah dijawab bahwasanya kita dalam hal ini manusia mendapatkannya itu melalui jalan pewahyuan. Kamu tahu surga neraka itu dari mana? Dari wahyu. Wahyu itu bentuknya apa sih? Wahyu itu bentuknya iki sing salah sapa ngene. Oke, jadi wahyu yang diturunkan Allah kepada umat manusia itu yang terakhir adalah Al-Quran ya. Dan itu memberitahu ke kita manusia, Tuhanmu itu namanya Allah. Apalagi yang diberitahu oleh wahyu itu apa aja? Manusia itu punya tugas, yaitu untuk beribadah, sholat. Bentuk sholatnya itu seperti ini. Sholatnya itu 5 waktu. Itu di Al-Quran betul ya 5 waktu ya? Di Al-Quran itu hanya 3 waktu kayaknya. Kalau hadisnya 5 waktu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah semua pengetahuan tentang agama Islam kamu itu sumbernya dari wahyu? Kalau sumbernya dari wahyu itu berarti dari keterangan. Wahyu itu kan keterangan, bayan itu artinya keterangan kan. Nah artinya bahwasanya sebagian besar pengetahuan agama Islam kita itu berasal dari wahyu, sehingga itu adalah bayani. Bayani itu artinya ilmu pengetahuan yang kita peroleh itu berdasarkan keterangan dari Yang Maha Kuasa berupa wahyu tadi itu. Itu adalah pengetahuan bayani, paradigma bayani. Kalau paradigma bayani, apakah bisa kita usahakan? Tidak mungkin ya. Tidak mungkin kita mengusahakan pengetahuan agama Islam berdasarkan bayani. Karena kita bukan nabi, bukan rasul. Yang bisa mendapatkan wahyu itu hanya nabi atau rasul. Sementara kamu kalau mengaku nabi, maka akan digeruduk. Karena pasti kamu adalah nabi palsu. Nah, itu bayani ya. Tetapi dari bayani sendiri itu mengandung berbagai macam penafsiran juga. Mengandung berbagai macam penafsiran. Penafsiran maksudnya bagaimana? Ketika ada wahyu dengan redaksi A begitu ya, ternyata menurut kelompok tertentu itu maksudnya begini.
tapi menurut kelompok yang lain tidak demikian. Nah, itu berarti pengetahuan wahyu pun itu berbeda-beda. Pengetahuan yang sumbernya dari wahyu itu ternyata juga dipahami secara berbeda-beda. Nah, sekarang yang kedua, paradigma irfani. Kira-kira lahir pengetahuan tentang agama Islam berdasarkan metode irfani itu seperti apa sih caranya? Pengetahuan. Gimana? Pengetahuan. Iya, irfani itu memang nama lain dari pengetahuan. Pengalaman. Pengalaman. Informasi. Ya, kalau menggunakan apa ya? Menggunakan pengertian secara bahasa, ya seperti itu. Tapi secara istilah itu maksudnya adalah pengetahuan yang kita peroleh atau yang diperoleh oleh umat Islam berdasarkan dzauq. Tahu dzauq? Dzauq. Kolbun. Atau yang sering misalnya kita sebut, kamu sering ya, mau kemana? Ini mau ke Punden. Apa? Boleh, boleh. Wangsit. Wangsit. Nama kita itu Wangsit. Nama resminya dalam bahasa agama kita namanya? Enggak ada tahu. Kalau Rasul itu mendapatkan wahyu mukjizat. Nah, kalau ulama atau kiai itu biasanya mendapatkan apa? Karomah ya. Astagfirullahaladzim. Karomah. Nah, kamu tahu nggak ilmu pengetahuan tentang tasawuf itu sumbernya dari mana? Pengalaman batin para ulama, pengalaman batin orang-orang yang dianggap wali. Walid mana? Bukan walid, wali. Kamu nggak tahu kalau saya ini wali? Wali murid. Kan wali pernah, wali murid juga, wali santri. Iya Gus. Jadi ternyata kamu membaca pengetahuan di buku-buku itu tidak semua bersumber dari wahyu. Ada yang sumbernya itu dari pengalaman batin para orang-orang mulia, orang-orang suci. Dalam bahasa yang lain itu orang-orang suci yang melahirkan kitab suci gitu ya. Jadi pergi ke barat untuk mendapatkan kitab suci. Sehingga kemudian para ulama itu contohnya menghasilkan sebuah pengalaman batin yang kemudian diceritakan dan ditulis dalam sebuah buku atau sebuah kitab. Misalnya dalam salah satu kitab tasawuf misalnya itu dijelaskan bagaimana sih kita bisa dekat dengan Allah. Maka untuk dekat dengan Allah itu harus melalui berbagai macam level. Level yang pertama itu apa? Kalau menurut versi A ini levelnya yang pertama taubat. Terus apa lagi? Zuhud, warok,
Zuhud ngerti kan? Ya. Warok ngerti? Bukan warok. Warok. Waran. Wirai. Wirai itu seperti apa wirai itu? Wirai apa wirai? Oh, apa wirai? Pada umumnya orang melakukan itu sebagai sesuatu yang lumrah. Tapi bagi orang ini, bagi kiai, bagi ulama, bagi tokoh itu nggak pantas. Contohnya apa? Marung, ngopi. Jadi nang warung kopi gak pantas, kurang wirai. Kurang warok. Pada umumnya kalau laki-laki ya itu pakai celana pendek segini. Loh, tapi fajar pakai gitu itu gak pantas, gak wirai. Nah itu contoh warok ya. Terus kemudian dalam versi tertentu makom tertinggi itu antara lain adalah makom mahabbah. Tetapi ada yang menganggap makom yang lebih tinggi itu khulul atau apa lagi? Ittihad. Ittihad apa? Makom khulul, menyatunya diri kita dengan Tuhan. Kok sampai bisa begitu? Sampai nggak ingat siapa dirinya, karena yang diingat itu hanya Allah. Loh, kamu nggak pernah ini nonton film Siti Jenar? Oh belum ya? Nah itu, jadi itu versi al-khalaqnya Indonesia itu adalah Siti Jenar. Jadi bersatunya diri dengan Allah, sehingga dia ketika ditanya, siapa kamu? Jawabnya ya Allah gitu. Karena apa? Karena dia nggak tahu dirinya, yang dia ketahui itu hanya Allah gitu. Nah itu ketika kemudian orang awam melihat hal itu, maka akan dianggapnya orang ini telah mengaku diri sebagai Tuhan. Ini harus dibunuh. Nah gitu. Nah model al-khalaq itu yang di Indonesia itu Siti Jenar itu, sehingga di Indonesia Siti Jenar itu dianggap menyimpang karena seakan-akan sudah mengaku dirinya adalah Tuhan. Anal haq, saya adalah yang hak. Yang hak maksudnya adalah Allah. Nah sekarang pertanyaannya, pengetahuan itu ada nggak wahyunya, hadisnya? Nggak ada. Secara detailnya itu nggak ada. Walaupun nanti bisa ditemukan dalil-dalilnya, nah begitu. Dalil-dalilnya nanti bisa ketemu bahwasanya memang ini tuh bisa dibenarkan. Gitu. Ayat-ayat Al-Quran, hadis, baik itu perilaku Nabi ataupun ucapan Nabi, termasuk Nabi itu yang menjadi contoh sufinya itu adalah uzlah. Ngerti uzlah kan? Nah ini kayaknya ada yang meniru uzlah. Naik gunung, maunya uzlah. Tiba-tiba nongkono rame. Tiba-tiba saya ke gunung itu rame. Tiba-tiba. Siapa yang sering mendaki? Mendaki ke gunung Penanggungan. Wah, itu itu mana konotasi itu? Oh juga. Siapa yang masih ngarai bahaya ya? Running pasti. Loh, masih Allah. Oke, itu contoh pengetahuan
pengetahuan keislaman yang ternyata diperoleh dari pengalaman batin para ulama, para sufi, para wali gitu. Yang jelas memang Allah sering menyebutkan wali dalam ayat-ayat Al-Quran ya. Nah sekarang kemudian para wali, para ulama yang dianggap merupakan warasatul anbiya itu juga perlu menjadi acuan. Nah acuannya ya berarti pengetahuan-pengetahuan yang mereka peroleh itu patut menjadi acuan. Nah disinilah yang kemudian disebutkan sebagai paradigma irfani, pengalaman batin. Nah ternyata ada ini mesti kontroversi, sehingga sebagian kelompok umat Islam itu nggak setuju dengan ilmu tasawuf. Itu dianggap sudah menyimpang dari ajaran Islam, tidak ada dalam Islam. Tapi umat Islam yang menganggap bahwasanya itu termasuk ajaran Islam bisa memberikan penjelasan dasar-dasarnya, dasar-dasar dalam Al-Quran maupun dalam perilaku Nabi misalnya. Tapi yang jelas nilai-nilai dalam tasawuf itu ya bisa kita diskusikan apakah dibutuhkan atau tidak. Dalam konteks sekarang misalnya zuhud itu kira-kira bisa dilawankan dengan hedon. Ngerti hedon? Hedonisme. Apa sih hedonisme? Hah? Hedon. Boleh nggak hedon itu? Bermewah-mewah ya. Intinya paham hedonisme itu paham yang menginginkan hidup itu untuk mendapatkan kenikmatan sebanyak. Pokoknya hidup itu ya untuk mencari kenikmatan gitu. Itu paham hedon itu begitu. Nah untuk mendapatkan kenikmatan itu caranya gimana? Ya pokoknya materi itu harus didapatkan sebanyak-banyaknya. Bisa makan, bisa minum dengan segala macam variannya, bisa membeli mobil dari yang mobil listrik maupun mobil pokoknya. Nah itu bentuk dari hedon. Bagaimana dengan zuhud? Nah, zuhud itu apakah kemudian semua itu ditinggalkan? Menikmati dunia itu sewajarnya, hatinya tidak terpaut dengan dunia walaupun bergelimang harta. Iso kan? Nah, lek iso ya api. Berarti kamu levelnya sudah makom wali coba. Wali kan. Bisa aja kamu. Oh, benar. Oke, itu ya. Jadi yang dimaksud pengetahuan diperoleh secara irfani yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman batin para sufi, para ulama, para wali yang kemudian dianggap bagian dari agama Islam. Nah, begitu. Nah, bagaimana dengan yang terakhir ini, yang paling bawah? Sudah ketemu? Gimana itu penjelasannya? Ngawur anak-anak. Ngomong taruh terus nanya. Jadi yang nomor 2 ini semacam ilham ya. Yang nomor 2 itu semacam ilham. Logika. Dalam bahasa yang lain mungkin ada ilmu laduni. Itu yang irfani ya. Nah kalau yang burhani yaitu ilmu pengetahuan keislaman yang diperoleh dengan cara berpikir, menggunakan akal, menggunakan ro'yun, sehingga kemudian dihasilkanlah pengetahuan yang dianggap itu merupakan ajaran Islam. Oh, begitu. Kok bisa ya? Hasil dari akal kok
kemudian dianggap itu ajaran Islam, apa nggak salah? Kamu tahu filsafat Islam? Sudah pernah baca filsafat Islam? Sudah. Belum ya? Nggak lulus semua berarti. Kamu masih ingat apa ilmunya di dalam filsafat Islam itu? Kebanyakan bahas tokoh-tokoh filsafat, Pak. Kalau ada. Ya, tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh. Toko-toko. Kalau ininya, isi pemikiran tokohnya seperti apa? Nah, ini. Sudah tahu mengapa Imam Al-Ghazali menganggap kafir filosof-filosof Muslim sebelumnya? Yang dianggap kafir itu oleh Imam Al-Ghazali itu siapa? Bukan. Ibnu Rus itu malah wafatnya masih setelah Imam Al-Ghazali. Jadi yang lebih awal itu ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, ada satu lagi. Tiga hal yang menurut Imam Al-Ghazali pemikirannya para filosof Muslim ini telah dianggap menyimpang dari Islam sehingga layak mereka itu dianggap sudah kafir. Enggak, Ibnu Khaldun belakangan juga. Al-Ghazali. Oh, iya. Yang benar itu Ibnu Adam, anaknya Adam Waqi. Apa saja? Nggak ada yang tahu. Ayo coba. Saya lupa soalnya. Al-Ghazali. Ya, Al-Ghazali. yang dianggap sudah sesat. Oh, yang dianggap sudah. Jadi pemikiran filsafat yang dianggap Al-Ghazali sesat itu tentang apa saja? Salah satunya begini. Menurut Ibnu Sina dan para filosof yang lain, Allah itu cukup hanya mengetahui hal yang universal saja, ya, yang kuliah saja, tidak mengetahui yang juz'iyah. Maksudnya apa? Allah itu hanya mengatur prinsip-prinsip umum. Dalam kehidupan ini Allah itu tidak perlu mengatur hal-hal yang teknis detail. Sementara dalam keyakinan kita, dalam keyakinan Sunni khususnya, itu kan semua hal itu ditentukan oleh Allah. Saya gerak ke kanan, ini Allah yang gerakkan, kan begitu kan? Saya lihat kamu, nah itu ini Allah yang gerakkan. Enggak percaya? Enggak Sunni kamu kalau enggak percaya. Ayo, percaya enggak? Percaya? Loh, ragu-ragu ya. Daun jatuh itu Allah nggak perlu tahu. Menurut filosof Ibnu Sina dan lain-lain, Allah itu tahu hanya prinsip umum, hukum kausalitas. Kalau misalnya sudah tua, sudah layu, nanti daun itu akan jatuh dengan sendirinya. Semuanya itu prinsipnya seperti itu. Itu yang diketahui Allah. Kuliahnya hal-hal umum saja. Allah itu enggak tahu detailnya begitu, enggak. Itu menurut para filosof yang dianggap Al-Ghazali sudah sesat. Di antaranya itu adalah Ibnu Sina, Al-Farabi. Terus ada lagi selain itu? Sudah, cuma Al-Farabi, Ibnu Sina sama Ibnu Rus. Enggak, maksudnya itu Oh, apa Pak? ajaran yang dianggap sesat, ajaran filsafat yang dianggap sesat. Ajaran. Sesat lombok tuh masa saya gini. Oke, itu tadi contoh pemikiran yang dianggap
oleh kelompok tertentu adalah bagian dari ajaran Islam tapi bentuknya filsafat. Gitu loh. Itu hasil apa? Hasil olah pikir, hasil merenung. Dan renungannya itu mungkin juga terinspirasi dari Al-Quran, walaupun di Al-Quran nggak memperjelasnya. Dan kita juga Termasuk itu. Kalau menurut Mu'tazilah, apa itu kalau menurut Mu'tazilah? Yang harus lebih dipercaya itu adalah akal. Kenapa? Sama-sama anugerah Allah.